pengertian RUU HIP. Yang pertama, dalam ketentuan umum, haluan ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cita rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, atau demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua adalah rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang disingkat RUU HIP adalah suatu rancangan undang-undang yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila. Nah, yang ketiga, Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong, Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan dianggap merujuk pada Pancasila versi 1 Juni 1945. Bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. RUU ini bertujuan untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang bertuang dalam pasal 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arif Kurniawan dari kelompok 1. Dibuatnya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Latar belakang dan isi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Innocentius Samsul mengatakan RUU tersebut merupakan usulan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah akademik dan draft pun Badan Legislatif yang bikin, katanya. Kebetulan Badan Legislatif tenaga ahli cukup banyak, sehingga sebagian besar RUU itu dikerjakan oleh pihak Badan Legislatif, termasuk RUU HIP. Draft RUU HIP terdiri atas 10 bab. Draft RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10. 1. Ketentuan umum. 2. Haluan ideologi Pancasila. 3. Haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional. 4. Haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. 1. Haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional pendudukan dan keluarga. Ketiga, pembinaan haluan ideologi Pancasila. Keempat, partisipasi masyarakat. Kelima, pendanaan. Keenam, ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan penutup. Perkenalkan, nama saya Denis Andreas Manjuntak. Saya ingin membacakan ancaman RUU HIP. Nomor 1. Tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunis atau Marxisme dalam draft RUU tersebut dinilai akan menghidupkan kembali komunisme. Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Maijen TNI (PURN) Soekarno menilai RUU tersebut mengacaukan sistem ketanegaraaan dan pemerintahan. Nomor 2. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketanegaraaan maupun pemerintahan, kata Soekarno. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak akan membuka pintu kebangkitan ideologi komunisme melalui RUU HIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Rebi Musabtu Bagus Putranto. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Alasan penundaan pembahasan RUU HIP. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hukum Mahfud MD mengungkapkan pemerintahan mempunyai sejumlah alasan menunda pembahasan RUU HIP. Salah satunya berkaitan dengan aspek substansi dari RUU HIP itu sendiri. Aspek substansinya, Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu
masih berlaku, mengikat dan tidak dipersoalkan lagi. Adapun TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 mengatur tentang laporan ajaran komunisme dan marxisme. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Noval Aditya dari kelas 10 RPL, kelompok 1. Alasan penundaan pembahasan RUU HIP. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah mempunyai sejumlah alasan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Salah satunya berkaitan dengan aspek substansi dari RUU HIP itu sendiri. Aspek substansinya, Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu masih berlaku, mengikat, dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Adapun TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau marxisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albiasa dari kelas 11 FPL. Menjadi polemik, RUU HIP menuai polemik publik sebab draft RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dilansir dari draft RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam pasal 7 dan memuat ayat 3. Banyak kalangan berpendapat konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.